Qala sami'tu, beliau mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Bisa diartikan dengan ringkas kayak gini, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Bisa juga diartikan seperti ini, tidak ada amal. Innamal amal itu hanya terhitung binniyat, jika dengan niat. Innamal a'malu binniyat, amal itu hanya akan terhitung binniyat, jika dengan niat. Karena itu makanya banyak ulama mengatakan sah atau tidaknya amal. Ini mungkin lebih pas mana innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sah atau tidaknya amal, ada terhitung atau tidaknya amal tergantung dengan niat. Jadi kita dalam beramal wajib yang memiliki yang namanya niat. Ini kaidah dasar. Segala amal ibadah, segala amal kita perlu memiliki niat. Kalau tidak menggunakan niat, tidak sah amalnya dan tetap dihitung belum beramal. Contohnya, kita sholat subuh tadi, kalau nggak pakai niat, Allahu Akbar, hatinya tidak ada niat apa-apa, baca Al-Fatihah, ruku, tidak sampai salat, tetap saja dia wajib sholat subuh karena nggak ada niat. Nanti di akhirat ditanya, kenapa sampai nggak sholat subuh? Ya Allah, sudah sholat belum? Tidak sah sholatnya karena tidak menggunakan niat. Ini perlu diperhatikan ya. Niat sholat itu gampang dalam syariat. Niat sholat itu mudah. Cukup ada tiga tujuan atau tiga lafaz. Kalau pakai bahasa Arab, qasdul fi'il, wa ta'yin wal fardhiyah. Usolli, itu namanya qasdul fi'il. Bahasa Indonesianya sahaja aku sholat. Jadi kita pakainya sahaja aku sholat. Atau mau usah pakai sahaja, sebetulnya nggak apa-apa. Saya sholat. Apa? Jeniskan, sebut serta nama sholatnya, sebutkan jenis sholatnya. Kalau zuhur, subuh, itu namanya ta'yin. Usolli as-subha, sebutkan jenis fardunya, fardu. Jadi usolli fardhu subhi, aku sholat fardu subuh. Allahu Akbar. Jadi ketika takbir dia niat di dalam hati. Ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau untuk sholat subuh, ya kalau untuk amal ibadah niatnya wajib barengan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kan sholat. Pas niat itu ketika sampai takbir, Allahu Akbar. Mulutnya mengucap takbir, di hati harus terlintas saya sholat fardu subuh. Itu wajib. Kalau menyebutkan sebelum takbir kan biasa kita nyebutkan dulu. Sholli fardu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati wa muhammadin ta'ala. Itu hukumnya sunnah baca pakai lisan. Yang wajib itu ada di dalam hati. Kalau kita takbir, Allahu Akbar, enggak ada niat di hati, tidak sah. Ini makanya kita perlu belajar dasar fikih. Kadang kita sholat, taunya niat itu yang diucapkan di mulut. Ulama mengatakan an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Niat adalah bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan amalnya. Jadi awal pekerjaan saat itu juga sampean niat. Itu namanya niat. Bertujuan ketika awal amal. Kalau sebelum beramal namanya bukan niat, azm. Ini ada air. Saya belum ngambil air ya. Saya mau minum sebentar lagi. Itu dalam istilah fikih. Dalam istilah fikih namanya azm. Karena masih nanti, walaupun nantinya 1 menit, walaupun nantinya 1 detik,
Saya sekarang di hati, saya mau minum air ini. Ini namanya rencana, azm. Ketika saya ambil, apa ya? Karena saya dipraktekkan. Ketika saya ambil, saya minum. Di hati kan otomatis ada. Saya minum, guys. Ini yang namanya niat. Saya minum air. Ini yang namanya niat. Kalau sebelumnya namanya azm, walaupun cuma beda sedetik, saya minum air. Lalu lagi azm namanya. Kalau pas sambil minum, niat. Sampai nanti ini duduk sekarang, sampai bergerak bangun berdiri, sampai bergerak bangun berdiri. Kan pasti ada di hati niat mau apa? Di hati kan mau berdiri, itu yang namanya niat. Kita bergerak nih sekarang duduk saya berjalan, saya bergerak mau bangun. Di hati saya kan pasti ada rencana, walaupun saya nggak ngomong, saya niat berdiri, enggak. Cuma di hati ada rasa melintas, saya mau berdiri. Sampai berdiri mau jalan ke kanan atau mau ke sana, pas bergerak jalan kan di hati ada berjalan ke sana. Itu yang namanya niat. Jadi aslinya niat ini nggak ada lafadznya, nggak ada bacaannya, nggak ada. Jadi kerentak itu di hati kalau mau melakukan sesuatu, tapi barengan. Itu yang namanya niat. Nah, untuk sholat dan untuk ibadah, sebetulnya yang pas takbir itu Allah, kan ada rasa di hati itu. Saya mau sholat apa? Itu pada dasar bahasa itu yang namanya niat. Cuma karena ini ibadah, jadi wajib dikasih kaidah sama ulama. Ini madzhab kita yang Syafi'i sebetulnya begini. Madzhab lain nggak pakai ya, madzhab Abu Hanifah nggak pakai. Madzhab kita aja yang Syafi'i. Kenapa? Wajib di hati ada usolli, ada fardu, ada zuhur atau asar maghrib isya subuh. Biar apa? Litamyizil ibadati adil adah, membedakan ibadah dari amal biasa. Sampai yang pakai baju otomatis di hati itu ada niat. Pas tangan masuk pasti udah ada niat saya pakai baju. Kecuali sampai pakai bajunya sambil tidur, pikiran sambil melayang, nggak sadar, kok udah pakai baju saya. Itu baru nggak ada niatnya. Tapi setiap pergerakan biasanya di hati kita itu ada rencana niat. Di fikih madzhab kita yang Syafi'i itu harus dijelaskan 3 hal tadi, biar sampai yang ini jelas sedang mau apa. Ini ruku olahraga atau ruku ibadah, sujud yoga atau sujud menyembah Allah, berdiri lagi upacara atau berdiri sedang menghadap Allah. Kan berdiri macam-macam, makanya wajib menggunakan niat. Nah, itu contoh di dalam sholat. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya fikih dibahas pada babnya. Itu ringkas contoh dalam sholat. Semua amal ibadah kita wajib niat. Kalau nggak niat, nggak ketahuan ini apa. Ada orang yang ngasih sesuatu, saya ngasih kesampaian ini. Kalau nggak ada niat, ini namanya apa sekarang ini? Hadiah, sedekah, zakat, atau titip. Apalagi nggak ada lafadznya, Anda tahu harus ada niat. Dan niat ini yang menentukan pahala. Kalau sampai ngasih hadiah dapat pahala hadiah, ngasih sedekah dapat pahala sedekah, ngasih zakat dapat pahala zakat. Punya uang zakat bisa, punya uang zakat, saya harus melakukan zakat tahun ini 1 juta. Ada orang saya ambil uang ini saya kasihkan tanpa diniati, ini zakat saya, main kasih aja ke orang. Pak, buat sampai diterima sama orang tadi, karena sampai nggak dia, sampai tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang itu nggak dihitung. Nah, niat zakat agak mudah, nggak kayak sholat, nggak harus pas ngasih, ya, harus kalau niat zakat. Yang penting sampai pisahkan uang ditaruh, atau beras ditaruh, atau yang zakatnya emas merah diambil,
penting, tinggal dikasihkan aja ke orang. Walaupun yang ngasih nggak niat, bisa contoh ya ulun ngambil ini zakat saya, udah orang kesini ulun ngomong, nanti tolonglah titip kasihkan bulan, dia nggak tahu ini apa, diambil sama dia dikasihkan, udah sah, karena ulun sudah niat. Yang penting niatnya ulun, yang ngantarkan nggak ada masalah, dia cuma mengantarkan, karena ulun sudah niat. Kecuali saya belum niat. Kalau saya belum niat, saya kasihkan orang, kasihkan dia. Ulun nggak niat, dititipkan sama kawan diantarkan, itu nggak dihitung. Jadi wajib kawan yang mengantar nanti niatin. Ini niat zakat Habib Muhammad misalnya, baru jadi. Nah, ini perlu diperhatikan nih hal seperti ini. Amal wajib, amal sunnah, semuanya memerlukan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya orang mendapatkan apa atau seluruh yang dia niatkan. Artinya gini juga bisa diartikan wa innama, dan orang hanya, ya seluruh orang hanya mendapat apa yang dia niatkan. Dan setiap orang hanya akan mendapat apa yang dia niatkan. Sampai sekarang pagi-pagi kumpul di masjid, sampai bisa dapat sesuatu yang sampai niatkan. Kalau yang nggak diniatkan nggak dapat. Dan kumpul di pagi ini macam-macam, beda-beda. Niat belajar ilmu agama di majelis ini, niat belajar sampai dapat niat biar niat belajar. Padahal di masjid bisa punya beberapa macam ibadah. Ada i'tikaf. Kalau itu i'tikaf di masjid Allah Taala, saya niat i'tikaf di masjid ini, sah. Kalau sampai nggak niat i'tikaf, sampai nggak dapat. Karena orang itu mendapatkan apa yang dia niati. Belajar i'tikaf, ada silaturahmi di sini. Kalau sampai dia silaturahmi, dapat pahala silaturahmi. Kalau nggak niat apa-apa, ya nggak dapat pahala itu. Dan kiaskan, kita semua akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau nggak diniatkan, tidak dapat pahala. Wajib ya, niat itu wajib yang sah. Dan kita nggak mungkin dapat pahala tanpa niat. Ini perlu diperhatikan saya. Dan hadis ini bagian kedua ini malah yang istimewa ini. Ada beberapa macam penjelasan ulama. Innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan pahala sesuai niatnya. Kalau dia niatnya baik, pahalanya bagus. Kalau dia niatnya buruk, bisa tidak dapat pahala, malah mungkin bisa mendapat dosa. Orang niatnya bagus bisa dapat pahala baik, tapi orang niatnya jelek bisa-bisa dapat dosa. Contoh, ini sekarang berubah kalimat niat yang kedua bukan bertujuan. Kalau tadi kan pertama innamal a'malu binniyat. Niat kalimat pertama adalah tujuan melakukan sesuatu. Usolli fardhu dhuhri, kan saya mau bergerak, tujuannya apa? Sholat. Saya mau memberikan hadiah ke orang, memberikan sesuatu, niatnya hadiah atau niatnya zakat. Duduk di masjid, niatnya apa? I'tikaf. Ada yang duduk di masjid istirahat aja, itu niat semua itu. Kalau niatnya istirahat dapat pahala, niatnya i'tikaf dapat pahala. Itu niat, tujuan bahasa kita ya, bertujuan melakukan sesuatu. Ada niat yang makna yang selainnya. Niat makna yang lain ini namanya as-sabab, ya, al-hamil ala fi'li syai'. Sebab kamu mau melakukan sesuatu. Saya mau sholat, benar sholat fardhu zuhur, tapi sholatnya untuk apa? Sodakohnya karena apa? Nah bahasa kita itu karena. Jadi niat ini karena apa? I'tikaf biar dibilang
ahli taat. Ada orang ke masjid i'tikaf, duduk dia, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, ngomongnya lillahi ta'ala di lisannya, tapi di hatinya pengen dilihatin orang biar dibilang ahli ibadah. Sedekah memberi orang lain, niatnya sedekah, tapi ada rasa. Kenapa kamu sedekah? Sebabnya ingin dilihat orang lihat. Nah ini yang seperti ini niat makna kedua. Jadi niat itu ada beberapa makna. Ini makna kedua, sebab melakukan niatnya. Ini yang membuat kita mendapatkan pahala atau mendapatkan kejelekan. Salat subuh sebabnya adalah untuk taat kepada Allah sempurna. Tapi kalau salat subuh ada tujuan yang lain, bisa ya. Tidak pernah-pernahnya salat subuh ke masjid. Karena ada calon mertua di masjid, berangkat ke masjid, sholat subuh. Sholat subuhnya biar dilihat sama orang. Sholatnya sah, yang penting niat tadi di dalam hati. Nah, sebab tujuan yang keduanya, karena untuk dilihat orang bisa merusak pahala amal. Rasul memberi contoh dalam hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang ada hijrahnya dia, amal hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ada seorang sahabat, ya ada seorang sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, diajak hijrah. Ada yang berangkat hijrahnya tujuannya untuk menjalankan perintah Allah, menegakkan agama Allah, menyelamatkan syariat yang diturunkan oleh Allah. Hijrahnya untuk membantu Rasulullah SAW. Nah ini dia tujuan dia berangkat untuk Allah dan Rasulnya. Nah di hati itu mereka punya dua hal. Pas keluar dari rumah kan ada rasa, mau kemana sampean? Mau hijrah misalnya. Mau kemana sampai sahabatnya ini misalnya? Mau kemana? Mau hijrah. Itu niat yang hakiki. Tujuannya apa? Sebabnya apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Maka dia hijrahnya, perjalanannya untuk Allah dan Rasulnya. Karena dia niatnya untuk Allah dan Rasul, berarti hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang melakukan hijrah, sama keluar dari rumah, ditanya mau kemana, mau hijrah, niat di hatinya, saya hijrah perjalanan, tapi tujuannya di dunia yusibuha, untuk dunia yang akan dia dapatkan, yang dia tuju. Ini contoh oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat memang yang mau hijrah. Tujuannya apa? Dia ajaknya sama seorang perempuan. Aku gak mau nikah sama kamu kecuali kamu ikut hijrah ke Madinah. Kamu mendatangi aku, nanti aku nikah dan dikasih harta. Jadi dia, sip, berangkat saya. Sahabat-sahabat yang lain hijrah. Ya sama kayak kita hadir maulid. Berangkat maulid mau kemana? Ulun niat mau berangkat maulid, niat maulid kan. Bapak maulid nyaman nasi saminnya di situ. Ya dapatnya nasi samin, dapat nasi samin, hilang pahala maulidnya, pahala maksimal dari maulid. Itu contoh. Ini di sini begitu. Di dunia yusibah, untuk dunia yang akan dia kejar, au imra'atin yankihuha, untuk wanita yang akan dia nikahi. Niat hijrahnya karena wanita, karena nikah dengan wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia ila ma hajara ilaihi, artinya dapatnya hijrah sesuai dengan tujuan berangkatnya. Ini ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama likulli imri'in ma nawa. Kita dapat sesuai dengan niat kita. Niat apa? Dapat itu. Sangat disayangkan kalau kita melakukan sebuah amal baik tapi niatnya tidak baik.
niatnya sia-sia, niatnya tidak berguna. Nah, itu perlu kita perhatikan. Sayang kalau kita hadir ke majelis, kalau kita cari ilmu, bahkan ini ya, sampai pergi ke rumah orang, hampir silaturahmi. Kalau kita nggak punya niat baik, apapun yang kita kerjakan selalu ini niat baik. Hampir ke rumah teman, niat hatinya, niat silaturahmi, niat yang banyak, sampai akan dapat sesuai niat sampai. Tapi silaturahmi niatnya urusan dunia. Mau datang ke rumah kawan, mau apa ke situ? Mau urusan dunia, kerjaan, ya dapat kerjaan. Alhamdulillah, kadang-kadang silaturahmi mau apa di situ? Berencana mau ghibah, sampai yang dapat sesuai niatnya. Untuk dosa ada keringanan di Muhammad SAW. Nanti di depan ada juga hadisnya. Ini beda bagi dia. Nanti perlu tanya, saya udah niat baik, nanti kan dapat pahala niat. Kalau saya niatnya jelek, dosa nggak saya? Kalau niatnya jelek, dosa. Tapi nggak langsung dicatat sama malaikat. Tunggu dulu. Silaturahmi niat mau berbohong. Silaturahmi misal niat mau ghibah. Dari rumah berangkat, saya mau ke rumah Sidin, mau ghibah. Soalnya Sidin nyaman diajak ghibah. Tahu segala aibnya orang, bisa. Dari rumah berangkat niat, itu belum dicatat dosanya. Oh, sudah niat belum? Ini keringanan. Ada pengecualiannya, ada hadisnya nanti yang menjelaskan. Tunggu sampai dulu dilihat kata ulama. Sampai Rasulullah SAW, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Orang rencana melakukan kejelekan, falam ya'malha, tapi nggak dikerjakan. Sampai ke rumah Sidin, gagal. Wah, riba. Tadi malam baru dengar ceramah dari guru. Kata, astagfirullahaladzim, mana jadi riba. Ngomong yang lain aja. Sudah niat dari rumah, masuk ke rumah kawannya niat riba. Sampai di situ nggak jadi riba. Ingat nasihat kemarin ada guru ceramah, riba haram, batal riba. Ini kalau batal nggak ditulis dosa, malah dikutibat lahu hasanatan kamilah. Kalau yang malah kutibat lahu hasanatan kamilah, malah ditulis satu kebaikan sempurna. Tapi datang ke rumah orang niat riba, sampai di rumahnya riba betulan, kutibat lahu sayyi'atan wahidah, ditulis dosa. Kalau nggak riba gagal, malah ditulis pahala. Itu khusus untuk kebaikan. Nah, di sini ada tambahan. Biasanya ulama menjelaskan ini. Jadi niat kita itu bisa membawa pahala, bisa membawa pahala bagi kita. Tergantung apa yang kita niatkan. Innama likulli imri'in ma nawa. Salah satu penafsirannya, orang-orang akan dapat apa yang dia niatkan. Satu amal 1000 niat dapat pahala 1000. Satu amal 100 niat dapat pahala 100. Itu sudah jelas ya. Makanya tuan-tuan guru, para ulama dari zaman dahulu ajarkan perbanyak niat. Sayang sampai ke masjid. Kalau niatnya cuma 1 dapat pahala sesuai niatnya. Tapi kalau niatnya 100 dapat pahala 100. Dari rumah saya mau ke masjid, sholat subuh berjamaah, mau belajar, mau silaturahmi, mau menyenangkan muslimin, menuhin hajat kawan. Karena kalau ada kawan yang minta tolong, mau saya tolong. Nanti di masjid, ini misal contoh ya, kalau ada batu di jalan mau saya bersihkan. Nanti di masjid kalau disebutkan semua sama dia. Walaupun belum tentu ada, tapi diniatkan semua sampai 100 niat bisa berangkat dari rumah. Ini dapat sesuai niatnya. Yang penting kalau bisa dikerjakan ya dikerjakan. Saya niat di masjid nanti mau merapikan sendal jamaah, bisa. Sampai ke masjid ada sendal yang pada rapi, rapikan. Jangan guru udah niat kalau sudah merapikan nggak dapat pahala. Jadi wajib kalau sudah niat harus ada yang dibuktikan. Kata
kata Abdul Qadir dalam bilangnya Risalatul Mu'amanah, syaratul niat alla yakdibuhal amal. Syarat diterimanya niat adalah amalnya tidak mendustakan niatnya. Saya niat ke masjid mau iktikaf, tapi nggak masuk masjid, nunggu di luar. Kenapa kada masuk? Udah tadi sudah niat di rumah. Tidak ada pahala. Sama kayak orang berangkat, mau kemana biar? Belum niat mau maulidan, mau hadiri maulid. Sampai ke acara kada masuk maulid, dulu di parkiran rokokan aja. Dengar ceramah ada, dengar maulidnya juga enggak. Ayo masuk ke dalam, udah di sini. Sama aja tergantung niat. Ini yang sering salah ini. Sama aja tergantung niat. Lu sampean ngapain sekarang? Kecuali bisa duduk di parkiran, dengar suaranya, lain cerita ini. Dengar, duduk yang rapi, sopan. Kalau datang nggak masuk, nggak dengar, malah ngobrol sendiri di belakang. Nanti ditanya sama malaikat, kamu niat apa? Niat majelis. Sekarang kamu ngapain? Duduk-duduk malaikat, santai di warung kopi. Kalau majelisnya kan dekat aja, beda 10 meter aja. Kalau nggak dapat ilmunya, nggak kumpul bareng, nah ini perlu perhatikan ya. Boleh sampai yang memang niat sampai 1000 niat, silakan. Tapi harus dibuktikan. Kalau bisa dikerjakan, wajib dikerjakan. Satu lagi untuk makna wa inna malikul bidzikri mana. Ini hadis ini pendek ya. Ini saya ringkas ini. Tapi kalau makna yang panjangnya hadis, ini hadis dikatakan ulama mukhul iman, mukhul Islam, otak dari Islam, inti dari Islam. Maknanya sangat panjang dan sangat luas. Ditaruh di awal-awal kitab-kitab hadis. Ini hadis istimewa. Makanya maknanya panjang. Sekarang kita ringkas saja. Mana yang terakhir dari wa inna malikul bidzikri mana. Setiap orang itu bisa mendapatkan apa yang dia niati. Artinya hal yang mubah terkadang bisa menjadi baik karena niatnya. Amal kita itu pahala atau dosa tergantung niatnya. Kalau taat kan sudah jelas ya, iktikaf, sholat, sedekah kan sudah jelas itu. Itu bukan hal mubah, namanya sunnah atau ta'ah. Ada amaliyat memang yang disuruh sama syariat, itu hanya udah ibadah taat. Itu tinggal meluruskan niat saja. Tinggal sholli fardhu subhi, dapat pahala sholat, dapat pahala ibadah. Ngasih orang hadiah, saya niat sedekah, otomatis dapat pahala sedekah. Nggak perlu niat saya sedekah untuk taat kepada Allah. Nggak usah disebutkan taatnya, nggak apa-apa. Iktikaf, saya niat iktikaf, udah cukup, sah dapat pahala iktikaf, sudah dapat pahala karena amalnya memang amal taat. Saya ulangi kayak contoh iktikaf. Iktikaf ini kan amal taat. Dia cukup niat di hati, saya niat iktikaf, dapat pahala. Itu karena amalnya taat. Ada amal mubah. Saya ulangi lagi contoh minum air. Saya minum air, kan amal ini. Saya minum. Saya nggak dapat pahala minum air. Kenapa? Karena ini amal mubah. Saya minum nggak dosa, saya tinggalkan juga nggak dosa. Saya minum tidak dapat pahala dan juga tidak dapat dosa. Karena ini amal mubah. Nah, amal mubah ini kalau kita pakai niat, kalau kita niati, baru akan berubah hukumnya. Saya minum air dengan niat taat. Kalau minum ini kan buat saya niat untuk taat kepada Allah. Kalau saya nggak minum, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa baca surat Al-Fatihah nanti pas sholat. Saya minum air biar ngajinya lancar, biar wiridannya nyaman. Ini minum airnya tergantung niat. Dapat pahala. Minum air. Setiap hari kita minum kan? Biar baca sholawat ya. Di bulan Rabiul Awal banyak sholawat. Kan kering tenggorokan. Minum air biar sholawat lancar. Minum airnya dapat pahala. Karena tujuannya biar bisa sholawat, biar bisa ngaji, biar bisa wiridan, pahala. Tapi kalau minum airnya niatnya jelek, ini bahaya.
ambil air. Kenapa? Biar bisa marah-marah kencang suaranya. Ulun ini mau mama ini ya, mau main tetangga mau ribut sama Sidin, minum dulu air yang segar. Ke warung dulu beli larutan, biar nanti pas adu mulut kuat lisan ulun. Ini minumnya dapat dosa karena niatnya jelek. Mau nyanyi lagu-lagu yang diharamkan syariat, minumnya dapat dosa karena tujuannya jelek. Kalau tadi mengantuk tidur itu nggak pahala, nggak dosa juga. Tapi kalau sampai tidur, saya tidur menghilangkan rasa capek, biar bisa bangun sholat subuh, tidur juga berpahala. Saya tidur nggak mau sholat subuh, tidurnya malah dapat dosa. Ini ada keringanan dan ada bahaya juga. Jadi kalau hal mubah ini ada kemudahan. Sampai niat maksiat bahaya, jadi maksiat. Tapi kalau niat taat, bayangkan setiap hari kita ini melakukan hal yang mubah banyak sekali. Bukan taat, pakai sendal. Sampai pakai sendal itu hal mubah. Tapi niat kan biar kaki nggak kotor, jadi nggak bikin najis. Dan salah. Minum, ini contoh hal kecil saja, hal kecil, kedip. Tahu mau kedipkan mana? Apa bahasa menjadi kedip? Kedip juga, Hah? Kedip juga ya. Ini contohnya, kedip. Sampai kalau kedip niat, belum kedip niat membasahi mata. Karena kalau sampai nggak kedip mulai terus satu hari panas kalau sampai kan. Saya kedip, ini hal kecil. Kedip niat membasahi mata, biar mata tidak sakit, biar mata sehat, agar tetap istiqomah bisa melihat membaca Al-Quran. Berkedip aja dapat pahala. Itu berkedip, apalagi yang lain yang lebih besar. Makanya Ibnu Ruslan mengatakan, contohnya, lakin idza nawa bi atlihil quwah bi ta'atillahi lahu ma qad nawa. Barang siapa yang makan dengan niat untuk bisa kuat taat kepada Allah, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Makan, kenapa? Biar sehat. Ini mau sholat kalau yang mulai 20 rakaat bentar, harus makan. Kalau enggak nggak kuat. Ke masjid ini habis ini subuh harus makan dulu yang banyak biar ke masjid gak lemas. Majelis nanti malam habis maghrib sampai untung jam 10 malam. Kalau nggak makan nanti nggak bisa khusyuk majelis. Makan dulu sekarang. Lahu maqad nawa, dia dapat sesuai niatnya. Ya, makan nyaman, dapat pahala. Jadi tergantung niat. Tapi jangan dibalik nanti. Ini banyak yang salah paham. Berarti kan katanya amal tergantung niat ya. Amal tergantung niat. Saya nih kalau mencuri niatnya baik kayak apa? Kalau ini mencuri niatnya bagus saja, baik untuk menghidupi anak istri ini, biar mereka nggak susah hidupnya. Ingat, niat tidak bisa merubah hukum manusia. Haram tetap haram, nggak bisa berubah. Saya ghibah. Kenapa ghibah? Gak apa-apa, boleh mutafakkur aja. Ini contoh ya, ada orang jelek atau kayak apa, gak punya aib, diomongin. Kenapa dia ngomongin Sidin? Boleh niat tafakkur, ada kenapa ya? Allah menciptakan makhluk jelek kayak Sidin gitu. Ini keterlaluan. Tafakkur, ini gak tetap haram, dia ghibah. Bohong. Kenapa bohong? Niat lu bagus bohong, tetap dosa. Memang ada pengecualian dari ibadah berbohong ada, cuma dasar. Dari niat tidak bisa merubah maksiat. Ini yang sering kita salah pahami. Yang bisa dirubah itu hal mubah. Kalau haram tetap haram, nggak bisa dirubah dengan niat. Kenapa biar mabuk? Mabuk niatnya baik. Dakwah baik. Dakwah kan mabuk. Ini yang kawan-kawan ini dia nih mabuk semua. Kalau ulun pada mabuk nggak mau dekat sama ulun. Jadi
juga biar akrab sama dia. Karena nanti kalau sudah sadar perlu rajin ke sholat, misal tetap haram, tetap haram. Ini banyak orang yang dipercaya sama setan gitu. Bukannya sampai ngajakin dia sholat, nanti pas mabok bareng-bareng malah sampai dibawain maksiat sama mereka. Ingat ya, nggak boleh. Ini sering disalahgunakan. Alasannya, apalagi contoh, alhamdulillah ini alasannya dakwah. Ulun berdakwah kayak gini. Ulun dakwah kayak gini. Ingat bahaya. Nggak boleh maksiat dijadikan alasan dakwah. Nggak mungkin. Kalau orang takut sama Allah, ingin mengajak hamba ingat sama Allah, nggak mungkin lah dia berani coba-coba maksiat. Apalagi dengan alasan dakwah. Ulun dudukan sama mereka ini, misal contoh ya, judi. Ikut judi ini, niat ulun baik kok. Niat ulun merangkul mereka, biar mereka bertobat. Tetap judinya haram. Permasalahan yang tujuan dakwah sambil judi, ya, misal betulan dia judi. Kalau menang nanti ulun kasih lagi hadiah mereka. Misal betulan. Ulun kalau menang ulun ambil hasil uangnya. Ulun bagikan lagi ke mereka. Tetap aja amalnya judi haram. Walaupun dia kembalikan lagi uangnya, tetap dapat dosa. Makanya dulu kita ngajarkan ini. Hati-hati. Wasilah dakwah tidak boleh menggunakan sesuatu yang haram. Wasilah dakwah tidak boleh menggunakan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena efeknya bukan tambah baik, malah tambah buruk. Sampai ingin menyadarkan orang ahli, orang pemabuk, nggak perlu ikut mabuk. Nunggu dia selesai mabuk, sadar, bawa ke warung makan, kasih makan yang banyak. Ayo, ulun traktir dia, akrab ya sama sini. Nggak usah harus ikut mabuk. Kenapa untuk akrab dengan mereka kita harus tiru? Nggak perlu. Kasih uang, ajak makan bareng, ajak jalan-jalan. Jangan masuk ke masjid, karena mau ke masjid malu sumpah mereka biasanya. Ajak. Nanti sudah akrab baru, tapi jangan mengakrabi dengan cara yang diharamkan. Tak boleh. Di Islam itu dari dulu Rasulullah itu berdakwah dengan siapa? Dengan orang kafir kan? Rasulullah berdakwah dengan orang yang suka melakukan banyak maksiat, tapi nggak pernah satu kali pun Rasulullah nakrabkan diri dengan cara maksiat. Enggak. Memang mereka nggak langsung dicaci sama Rasulullah haram-haram, enggak. Tidak lagi. Di masa mereka maksiat, didatangi sama Rasulullah, dikasih tahu agama Islam. Rasulullah mengakrab dengan mereka, memang mendekati mereka, tapi tidak saat mereka melakukan yang haram, nggak ikut bareng. Itu sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Bahayanya ini ya, bahayanya. Kalau ada orang dakwah dengan cara begitu, ini gambarannya aja. Ikut mabuk bareng. Habis itu yang kawan-kawan mabuknya bisa dinasihati, sudah teler bareng-bareng. Nah, ayo kita sholat ke masjid, bisa seandainya benar bisa. Sholat, taubat. Ini yang mabuk ini nggak manggil guru dia, Habib bisa, guru ini sadar gaya-gaya dia bisa. Tapi tetap di hatinya dia, guru mabuk tak apa-apa. Nanti dia tiru. Dulu sekarang kita kadang mabok lagi. Paling kalau mabok ya ketemu kawan aja. Nggak berhenti dia dari maboknya. Kenapa? Kayak guru maboknya. Cuman buat dakwah kan. Jadi maksiatnya nggak bakal ditinggalkan. Terus itu nanti sampai ke anaknya, ke teman-temannya, ke murid-muridnya, nggak berhenti. Yang haram tadi nggak ditinggalkan. Jadi ingat ya, garis bawah di sini. Segala amal tergantung dengan niat. Hal mubah bisa jadi taat tergantung niat, tapi hal haram nggak bisa jadi taat dengan niat, tidak bisa. Bahkan sampai ada yang keras ulama ya, makanan haram saling ini itu nggak boleh dimakan walaupun dengan niat berobat. Padahal ini seandainya dia punya penyakit, ini penyakitnya nggak bisa sembuh kecuali dengan obat apa? Bisa makan daging ular, bisa. Kata kita misalnya kan haram makan daging ular. Atau pian kata dokter ya, dokter bilang ini pian nggak bisa sembuh. Penyakit obatnya cuma satu aja, apa makan daging ular bisa, atau makan sesuatu yang haram.
kali ini. Sebagian ulama di sini kalau dasar hukum mengatakan tetap aslinya makanannya haram. Tapi darurat. Daruratnya apa? Nggak ada obat lain dan penyakitnya berbahaya. Kalau penyakitnya nggak ada efek apa-apa, dia sakit ini. Kata dokter, kalau nggak ada berobat kayak apa? Ya nggak ada apa-apa, aja penyakit semua orang punya, nggak mungkin mati. Ya nggak boleh pakai obat itu, karena nggak darurat. Ini contohnya. Seandainya darurat betul-betul baru boleh. Kalau nggak berobat pakai itu mati. Kalau nggak berobat pakai itu nggak ada obat lain, baru namanya darurat. Dimakan nggak apa-apa. Itu dasar fikih. Tapi sebagian ulama mengatakan innallaha la yaj'alu dawa'a abdihi fima hurima alaihi. Allah nggak mungkin, Allah tidak menjadikan obat bagi hambanya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini pegangannya ulama sufi. Ini paling bagus buat kita. Allah nggak menjadikan obat pada sesuatu yang diharamkan. Jadi nggak mungkin Allah memberikan obat dari kita dari benda yang haram. Ini obatnya harus mabuk ya, nggak ada kan? Seandainya dokter bilang begitu, enggak. Ini obatnya harus makan hewan ini, untuk beda hewan najis. Kata ulama sufi ya, enggak. Walaupun sampai niat tetap haram, itu beda menurut ulama sufi. Tapi ulama fikih beda ya. Untuk prakteknya mungkin lebih ringan, realistis ulama fikih. Kalau sufi itu untuk pribadi, untuk warok dan hati-hati. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Di kitab Rawahul Imam Haditsain, riwayat dari dua imam ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari ya. Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Bukhari itu nama kota. Bukhari itu nama kota. Imam Bukhari ini datangnya setelah Imam Syafi'i ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Imam Bukhari itu belakangan. Jadi setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Di Imam Abu Hanifah dulu, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, baru Imam Bukhari. Jadi kadang-kadang hadisnya nggak dibilang kuat sama Imam Bukhari belakangan. Kadang-kadang walaupun hadis yang dibilang tidak kuat nggak ada di Bukhari wal Muslim, atau hadisnya Imam Syafi'i sama Imam Bukhari bertentangan, tetap Imam Syafi'i lebih dahulu. Biasanya sanadnya lebih pendek, lebih mengerti. Tapi Imam Bukhari punya keistimewaan, dia narang kitab satu-satunya pertama dulu, kitab hadis yang isinya hadis sahih saja, sama kayak Imam Muslim, Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj bin Muslim al-Bushairi al-Naisaburi. Imam Muslim mana lebih belakangan lagi ya. Kalau Imam Bukhari 194, kalau Imam Muslim 204 lahirnya. Beda 10 tahun. Imam Muslim sama Imam Bukhari. Fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan dalam dua kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim. Huma asahhul kutubil musannafah. Kedua kitab ini adalah kitab yang paling sahih yang dikarang oleh ulama. Ini hadis pertama. Nanti insyaallah mudah-mudahan dibacakan umur sehat ya. Kita lanjut baca hadis kedua, ketiga, mungkin lebih ringkas. Jadi biasa setiap bab agak panjang penjelasan karena pembukaan. Nanti kedua, ketiga tambah ringkas karena setiap hadis memenuhi, melengkapi penjelasan sebelumnya. Mudah-mudahan yang kita baca bisa kita amalkan. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki niat yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan selalu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang banyak, niat yang sempurna, dan dijauhkan dari niat-niat yang jelek. Rabbana ma'ana ma'ana sallallahu alaihi wa sallam niat ta'ala wa qiyana rabbana fi dinina wa 'ala kulli wa dzakar. اللهم صل على محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah